Baru aja selesai pertandingan antara Persik Kediri melawan Persis Solo, yang dimana saat ini Persis Solo berada di dasar klasemen dari BRI Super League. Dan mau nggak mau Persis Solo pun harus mengakui keunggulan dari Persik Kediri karena mereka kalah dengan skor 2-1. Persis Solo yang awalnya bermain cukup menekan, tapi akhirnya mereka harus kebobolan karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Persis Solo, yaitu handsball ketika corner kick, karena memang bola langsung tertuju ke tangan dan tangannya sangat terbuka sekali. Akhirnya wasit menunjuk titik putih. Dan pemain Persik Kediri yaitu Ezra Walian yang menurut gue sangat bagus dalam memanfaatkan bola-bola mati, baik corner kicknya maupun free kicknya dia, berhasil memanfaatkan itu untuk menjadi sebuah gol. Tendangan dari titik penalti membuat Persik Kediri unggul 1-0. Persik Kediri unggul 1-0. Persis Solo pun sebenarnya mencoba untuk keluar menyerang, mencoba meraih gol, tapi yang gue lihat bahwa permainan Persis Solo di lini serangnya mereka agak kebingungan. Final pass-nya mereka tidak tepat, bahkan decision-nya dari pemain Persis Solo yang harusnya memberi bola bawah, akhirnya bolanya malah ke atas. Yang harusnya dia menusuk masuk ke kotak penalti tapi dia akhirnya malah melebar. Ada juga pemain yang seharusnya melakukan cutback tapi akhirnya malah melakukan shooting. Hal-hal seperti itu terus terjadi di lini serangnya Persis Solo yang menurut gua membuat Persis Solo akhirnya tidak bisa menciptakan gol di babak pertama ini. Dan akhirnya malah di akhir-akhir babak pertama Persik Kediri berhasil menambah keunggulan mereka melalui tendangan jarak jauh Persik Kediri dan kelengahan dari lini pertahanan dari Persis Solo, di mana ada satu pemain yang telat melakukan ataupun menarik offside. Akhirnya Jose Enrique lolos dari perangkap offside dan berhasil memanfaatkan second ball dari tendangan jarak jauh yang sudah ditepis oleh Gianluca. Dan walaupun sebenarnya tendangan kedua pun ini sudah ditepis juga oleh Gianluca, tapi sepertinya tidak bisa merubah arahnya sehingga tetap mengarah ke arah gawang dan akhirnya Persik Kediri unggul 2-0. Ya, kelengahan ini memang akibat dari kurang konsentrasinya lini pertahanan dari Persis Solo karena sangat terbuka lebar, sangat sendirian, tidak ada yang mengawal, tidak ada yang melakukan duel sama sekali ketika Jose Enrique melakukan tendangan. Nah, di babak kedua baik Persis Solo maupun Persik Kediri melakukan perubahan pemain. Persis Solo memasukkan Altaf menggantikan Giono Berry dan Persik Kediri memasukkan Bayu Otto dan juga Paulo Matos. Tapi pertandingan tidak berubah banyak sih kalau gue melihatnya, karena memang perubahan itu sepertinya Persis Solo membuat lini pertahanan mereka makin rapat. Mereka tidak mau kebobolan lagi karena gue jarang sekali melihat Altaf yang biasanya dominan dalam hal menyerang, kali ini lebih banyak bertahan yang gue lihatnya. Nah, nggak lama dari setelah itu memang Persis Solo mencoba merubah lagi. Mereka memasukkan lagi energi-energi baru, para pemain-pemain baru sehingga membawa semangat baru. Dan ini mulai terlihat serangannya Persis Solo mulai nyampe ke final third-nya dari Persik Kediri, tapi memang serangan-serangan mereka akhirnya berhasil dipatahkan oleh Persik Kediri. Baru di akhir-akhir lah babak kedua Persis Solo berhasil mengejar ketinggalan melalui tendangan penjuru. Gol dari Sandro Seng melalui tendangan penjuru berhasil menanduk bola dari Andri Manan dan akhirnya mereka berhasil mengejar ketinggalan menjadi 2-1, walaupun memang saat itu tinggal 2 menit lagi dan waktunya sepertinya tidak cukup ya, karena memang semangat dari pemain Persis Solo ini gue melihatnya sudah mulai redup ya, agak pasrah mereka ya. Nggak tahu kenapa gue di pertandingan tadi gue merasa bahwa kurang spiritnya untuk mencoba meraih poin di pertandingan ini ya. Gue nggak tahu apa yang terjadi, seperti itu adalah PR besar sebenarnya dari pelatih maupun manajemen dan juga pemain untuk bisa mengangkat moralnya mereka, karena
mereka jangan sampai terdegradasi, karena kalau mereka sampai terdegradasi mereka akan sangat sulit kembali lagi untuk ke Liga 1, karena memang posisinya sekarang persaingan di Liga 2 cukup ketat ya, banyak sekali tim yang menurut gue mempunyai kualitas dan itu sangat susah kalau mau bersaing di Liga 2. Tapi nanti kita lihat seperti apa kelanjutannya, karena masih panjang sebenarnya peluang dari Persis Solo untuk lolos dari zona degradasi itu masih ada, dan mereka juga baru saja mengganti pelatih. Kita tunggulah waktunya seperti apa, karena performanya mulai membaik sih, walaupun memang masih banyak PR juga sebenarnya yang harus dibenahi kalau menurut gua. Nah, sedangkan Persik Kediri dengan kemenangan ini mereka pun juga akhirnya sedikit menjauh dari zona degradasi. Mereka sekarang saat ini berada di posisi sebentar, yang gue lihat posisinya Persik Kediri ada di posisi ke-12 klasemen sementara. Poinnya di angka 18, jadi cukup jauh dari Semen Padang walaupun belum pada bermain. Ini adalah pertandingan pertama di minggu ini. Dan sepertinya Persik Kediri harus mulai mencoba memperbaiki lini serangnya mereka, karena selama ini kan memang mereka biasanya mencetak gol selalu dari set piece, banyak kan dominan dari set piece, tapi tadi mereka berhasil mencetak gol dari second ball, dan itu menurut gue sesuatu hal yang baik, yang mudah-mudahan mereka bisa meningkatkan itu lagi sehingga mereka bisa mampu bersaing lagi di papan klasemen sementara dari BRI Super League. Oke, terima kasih udah nonton video ini, sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya yang membahas tentang pertandingan BRI Super League. Maju sepak bola Indonesia.